Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Sofi Yunida Putri SEMAK selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1. Kami dari kelompok B akan memaparkan mengenai kasus dan latihan soal plan aset serta materi bab 7 yang berjudul Intercompany Profit Transaction khususnya pada bonds. Tetapi sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri masing-masing terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Maria Angela Primaningtyas dengan nomor NPM akhir 70. Perkenalkan, nama saya Novita Safitri Anggraini dengan NPM akhir 151. Perkenalkan, nama saya Davina Zahra dengan NPM akhir 180. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Mufid dengan NPM akhir 242. Halo, perkenalkan, nama saya Nadine Putra Putri dengan NPM 365. Baik, untuk yang pertama kita akan membahas mengenai kasus dan latihan soal khususnya pada plan aset. Jadi untuk yang pertama di sini ada penjualan downstream atas aset non depresiasi atau tidak disusutkan. Jadi untuk PT Sentosa ini memiliki 80% saham dari PT Makmur. Kepemilikan ini diperoleh saat nilai buku sama dengan nilai wajar. Jadi pada tanggal 1 Januari 2024, PT Sentosa ini menjual tanah kepada PT Makmur dengan data sebagai berikut. Jadi harga buku tanah sendiri di PT Sentosa itu sebesar 150 juta, sedangkan harga jual ke PT Makmur sendiri yaitu sebesar 220 juta. Jadi tanah ini merupakan aset non depresiasi atau tidak bisa disusutkan. Jadi PT Makmur ini masih memiliki tanah tersebut hingga akhir 2025. Jadi pada tanggal 1 Januari 2026, PT Makmur sendiri itu menjual tanah tersebut kepada pihak luar dengan harga 260 juta rupiah. Dengan laba terpisah pada PT Makmur yaitu pada 2024 sebesar 120 juta, dilanjut dengan 2025 sebesar 140 juta, dan 2026 sebesar 160 juta. Dengan pertanyaan yang pertama itu hitung laba antar perusahaan yang harus ditangguhkan pada tahun 2024. Dilanjut dengan nomor 2, apakah terdapat realisasi laba melalui amortisasi setiap tahun dan jelaskan. Lalu yang ketiga, apa itu hitung income from subsidiary yang diakui PT Sentosa pada tahun 2024, 2025, dan 2026. Jadi yang keempat ini ada buat jurnal eliminasi konsolidasi untuk tahun 2024, 2025, dan 2026. Oke, jadi yang pertama kita cari unrealized gain-nya. Jadi untuk laba sendiri yaitu harga jual dikurangi harga buku. Untuk harga jualnya di sini ada 220 juta, dan dikurangi dengan harga buku sebesar 150 juta, menghasilkan gain on sale sebesar 70 juta. Karena ini kasus downstream, maka laba itu berasal dari induk dan tidak eliminasinya juga 100%. Lalu untuk yang kedua, amortisasi laba. Jadi ini tuh nggak ada amortisasi pada tahun 2024 dan 2025 karena tanah itu termasuk ke dalam aset non depresiasi atau tidak bisa susut. Untuk yang ketiga itu income from subsidiary. Jadi 2024 ini menghitung dari persentase dikali laba yaitu 80% dikali dengan 120 juta yaitu dengan total 96 juta. Lalu yang 2025 itu persentase 80 juta dikali dengan 140 juta yaitu totalnya ada di 112 juta. Lalu adjust income-nya pada tahun 2026 karena ada perubahan dan dijual itu, maka pada 2026 adanya adjust income itu sebesar 160 itu dari laba peranakan dan 70 juta itu dari selisih gain on sale tadi, ditambahkan menjadi 230 juta dan dikali dengan 80%, jadi totalnya ada di 184 juta. Lalu untuk jurnal sendiri itu pada tahun 2024 ada gain of sale of land kepada land itu sebesar 70 juta. Tahun 2025 itu tetap sama 70 juta untuk gain of sale of land dan
Dan tahun 2025 ada retained earning induk yang kepada gain of land sebesar 70 juta juga. Dan yang terakhir ada gain of sale of land kepada land sebesar 40 juta karena harga jual terakhir itu sebesar 260 juta dikurangi dengan harga jual yang pertama yaitu 220 juta. Pada akhirnya labanya sebesar 40 juta. Soal yang kedua mengenai penjualan downstream aset depresiasi, di mana PT Savin yang memiliki 76% atas ZEIN menjual mesin pada ZEIN dengan data sebagai berikut. Harga jual mesin $100 juta, harga perolehan mesin $120 juta, akumulasi depresiasi saat dijual $60 juta, nilai buku mesin $60 juta, sisa umur manfaat 5 tahun. Metode depresiasi menggunakan garis lurus tanpa adanya nilai residu. PT ZEIN kemudian menjual mesin ke pihak ketiga pada 1 Juli 2023 dengan harga jual sebesar $235 juta. Laba terpisah PT ZEIN tahun 2022 $80 juta, tahun 2023 $120 juta. Diminta yang pertama hitung laba antar perusahaan yang harus dilakukan tahun 2022, dua hitung amortisasi laba yang direalisasi tiap tahun melalui penyesuaian depresiasi, tiga hitung income from subsidiary yang diakui PT Savin tahun 2022, dan yang terakhir atau nomor 4 buat jurnal eliminasi untuk laporan konsolidasi tahun 2022 dan 2023. Baik, kita memasuki slide mengenai jawaban soal nomor 2, yang dimana nomor satunya itu kita diminta untuk menghitung laba dari transaksi antar perusahaan. Nah, di sini PT Savin itu menjual mesin ke PT ZEIN sebesar 100 juta, sementara nilai buku mesinnya itu 60 juta. Jadi ada selisih 40 juta yang disebut dengan gain. Namun, karena transaksi ini terjadi antara induk dan anak perusahaan atau yang biasa disebut dengan downstream, maka laba tersebut itu belum boleh diakui dalam laporan konsolidasi. Selanjutnya nomor 2, kita diminta untuk mengalokasikan unrealized gain tadi melalui penyusutan. Nah, mesin tersebut itu masih digunakan oleh PT ZEIN yang dengan sisa umur manfaatnya itu 5 tahun. Jadi gain sebesar 40 juta ini dibagi selama 5 tahun. Setiap tahunnya mendapatkan 8 juta. Nah, untuk tahun 2022 karena digunakan 1 tahun penuh, maka amortisasinya 8 juta. Sedangkan tahun 2023 mesin itu dijual pada tanggal 1 Juli. Jadi hanya dihitung setengah tahunnya sebesar 4 juta. Dengan demikian, total amortisasi pada pertengahan tahun 2023 adalah 12 juta dan sisa yang belum diamortisasi sebesar 28 juta. Kenapa hal itu terjadi? Karena dari sudut pandang grup, transaksi ini itu belum benar-benar menghasilkan keuntungan karena belum melibatkan pihak luar. Jadi laba 40 juta ini dikategorikan sebagai unrealized gain dan harus dieliminasi secara seluruh. Lalu untuk soal nomor 3, kita diminta untuk menghitung bagian laba dari anak perusahaan. Jadi laba PT ZEIN pada tahun 2022 adalah 80 juta karena kepemilikan PT Savin itu sebesar 75%, maka bagian laba yang diakui adalah 60 juta. Namun angka ini itu tidak secara langsung digunakan karena harus disesuaikan dengan amortisasi unrealized gain. Jadi di tahun 2022 kan amortisasinya itu 8 juta. Sehingga income from subsidiary yang dilaporkan oleh PT Savin sebesar 52 juta. Nah, lanjutan dari jawaban sebelumnya, kita memasuki nomor 4 yang dimana kita diminta untuk membuat jurnal eliminasi yang diperlukan dalam penyusunan laporan konsolidasi. Nah, untuk tahun 2022, jurnal yang pertama adalah untuk mengeliminasi laba antar perusahaan. Di sini terdapat gain on sale sebesar 40 juta yang tadi, sehingga jurnalnya adalah gain on sale of mesin pada mesin sebesar 40 juta. Nah, tujuannya ini untuk menghapus laba yang belum direalisasi dan menyesuaikan nilai aset ke nilai buku kelompok. Lalu, dengan adanya selisih nilai aset, juga terjadi kelebihan penyusutan, yang dimana untuk jurnal penyesuaiannya yaitu akumulasi depresiasi pada beban depresiasi sebesar 8 juta. Nah, hal ini itu diperlukan untuk menyesuaikan beban penyusutan agar sesuai dengan nilai aset yang sebenarnya. Lalu dilakukan juga eliminasi terhadap pengakuan laba dari anak perusahaan. Nah, jurnalnya yaitu income from subsidiary pada investment in subsidiary sebesar 52 juta. Untuk tahun 2023
dilakukannya penyesuaian penyusutan yang dimana dari periode Januari sampai Juni. Jurnalnya yaitu akumulasi depresiasi pada beban depresiasi sebesar 4 juta. Kemudian pada tanggal 1 Juli kan dijual ke pihak luar. Maka sisa laba sebelumnya yang belum direalisasi menjadi terrealisasi. Jadi jurnalnya yaitu mesin pada gain on sale of mesin sebesar 28 juta. Nah, jurnal ini itu untuk pembalikan dari eliminasi sebelumnya sehingga laba tersebut akhirnya diakui dalam laporan konsolidasi. Nah, yang terakhir yaitu eliminasi income dari subsidiary. Jurnalnya yaitu income from subsidiary pada investment in subsidiary sebesar 114 juta. Soal nomor 3, di mana penjualan upstream atas aset non-depresiasi. Untuk soalnya yaitu PT Nusantara memiliki 75% kepemilikan atas PT Sinar. Pada tanggal 1 Januari 2014, PT Sinar yang merupakan subsidiari ini menjual tanah kepada PT Nusantara dengan data sebagai berikut. Yang pertama ada nilai buku tanah sejumlah 800 juta dolar, kemudian harga jual seharga 980 juta dolar, dan juga tanahnya merupakan aset non-depresiasi atau tidak disusutkan. Kemudian PT Nusantara ini menahan tanah tersebut selama 3 tahun. Yang kelima ada pada 1 Januari 2017, PT Nusantara ini menjual tanah ke pihak luar dengan memperoleh laba sebesar 25% dari nilai tercatatnya. Laba bersih PT Sinar. Yang dimana laba bersih PT Sinar ini pada tahun 2014 sejumlah 250 juta dolar, 2015 270 juta dolar, 2016 290 dolar, dan 2017 320 dolar, 320 juta dolar. Diminta oleh soal tersebut adalah upstream sale yaitu pengaruh NCI, yang dimana pertama, hitung laba antar perusahaan yang belum direalisasi atau unrealized gain pada tahun 2014. Yang kedua, hitung saldo gain yang masih harus dieliminasi pada tahun 2014, 2015, 2016, dan 2017. Nah, 2017 ini saat tanah dijual ke pihak luar. Nomor 3, hitung bagian laba induk dan NCI setelah penyesuaian unrealized gain untuk tahun 2014 hingga 2017. Yang terakhir, buat jurnal eliminasi kertas kerja konsolidasi untuk tahun 2014 hingga 2017, termasuk saat tanah dijual ke pihak luar pada tahun 2017. Ini saya akan menjawab soal nomor 1 yang dimana mencari tahu tentang unrealized gain-nya. Untuk mencari tahu unrealized gain-nya, kita harus mengetahui harga jual dan juga nilai buku. Harga jualnya di sini sebesar 980 juta dolar dan nilai bukunya itu sebesar 800 juta dolar. Dan menghasilkan unrealized gain sejumlah 180 juta dolar. Nah, karena di soal ini adalah soal upstream, maka laba berasal dari anak perusahaan dan juga harus dieliminasi dan mempengaruhi laba induk dan NCI. Yang kedua yaitu saldo gain yang harus dieliminasi. Nah, saldo gain yang harus dieliminasi itu sejumlah 180 juta dolar dari tahun 2014 hingga 2016, dan di 2017 jumlah 0 dolar karena laba sudah benar-benar terrealisasi. Kita akan membahas laba untuk induk dan juga NCI. Nah, pada tahun 2017 itu laba disesuaikannya sejumlah 70 juta dolar dan dibagi ke induk jumlah 75% dan NCI 25%. Itu berlaku hingga tahun 2017. Nah, di tahun 2014 induknya itu sejumlah 52 juta 500 ribu dolar dan NCI-nya sejumlah 17 juta 500 dolar. 2015 laba disesuaikannya sejumlah 270 juta dolar dan di induk ada 202.500 dolar, di NCI 67 juta 500 ribu dolar. Kemudian di 2016 laba disesuaikannya sejumlah 290 juta dolar dan induknya di 75%-nya itu 217 juta 500 dolar dan NCI-nya 25% sejumlah 72 juta 500 ribu dolar. Untuk 2017 ini laba disesuaikannya itu sejumlah 500 juta dolar. Nah, perhitungannya itu terdapat pada di kolom bawahnya, yang dimana 500 juta dolar itu didapatkan dari laba bersih 320 juta dolar dan unrealized gain sejumlah 180 juta dolar yang menghasilkan 500 juta dolar. Kemudian dibagi ke induk sejumlah 75% dengan nominal 375 juta dolar dan NCI 25% sebesar 125 juta dolar.
Selanjutnya ada jurnal eliminasi atau yang ada pada tahun 2014. Yang pertama itu ada gain on sale of land pada land sejumlah 180 juta dolar. Dan yang kedua ada NCI shares pada NCI sejumlah 117.500.000 dolar. Kemudian di tahun 2015 dan 2016 ini terdapat dengan dua tahun yang sama dengan jurnal yang sama juga, yaitu yang pertama investment in subsidiary dan NCI pada land. Di investment in subsidiary sejumlah 135 juta dolar dan NCI-nya sejumlah 45 juta dolar dan land-nya sejumlah 180 juta dolar. Kemudian jurnal kedua itu ada NCI shares pada NCI sejumlah 67.500.000 dolar. Di tahun 2017 ada 3 jurnal. Yang pertama ada investment in subsidiary dan NCI pada gain on sale of land. Untuk investment in subsidiary itu sejumlah 135 juta dolar dan NCI-nya sejumlah 45 juta dolar pada gain on sale of land sejumlah 180 juta dolar. Kemudian ada income subsidiary pada investment in subsidiary sejumlah 240 juta dolar. Dan yang terakhir ada NCI shares pada NCI sejumlah 125 juta dolar. Baik, selanjutnya di sini nomor 4 atau soal yang keempat, yakni upstream sale pada aset yang terdepresiasi. Nah, di sini ada PT Nusantara itu memiliki 75% kepemilikan atas PT Sinar. Nah, pada Januari tanggal 1 2014 itu PT Sinar atau subsidiary itu menjual peralatan yakni aset tetap kepada PT Nusantara dengan data yang pertama nilai buku peralatan sebesar 800 juta, lalu harga jual peralatan yakni 980 juta, lalu sisa umur manfaat adalah 5 tahun, metode penyusutan yang dipakai adalah garis lurus, lalu tidak ada nilai residu, dan PT Nusantara itu menahan aset tersebut hingga tanggal 31 Desember 2017. Nah, pada awal tahun 2018, PT Nusantara itu menjual peralatan tersebut ke pihak luar dengan harga 300 juta. Nah, laba bersih PT Sinar yang diketahui adalah 2014 yakni 250 juta, lalu 2015 adalah 270 juta, lalu 2016 adalah 290 juta, 2017 adalah 320 juta, dan 2018 adalah 350 juta. Nah, diminta pada soal adalah soal yang pertama adalah hitung laba antar perusahaan yang belum direalisasi atau unrealized gain pada tahun 2014. Lalu yang kedua adalah hitung saldo unrealized gain yang masih harus dieliminasi pada tahun 2014, 2015, 2016, dan 2017. Lalu yang ketiga adalah menghitung beban penyusutan yang terlalu tinggi atau excess depreciation setiap tahun akibat transaksi antar perusahaan. Lalu yang keempat adalah hitung bagian laba induk dan NCI setelah penyesuaian unrealized gain dan excess depreciation untuk tahun 2014 hingga 2017. Lalu yang kelima adalah buatlah jurnal eliminasi kertas kerja konsolidasi untuk tahun 2014, 2015, 2016, 2017, dan saat aset dijual ke pihak luar pada tahun 2018. Baik, selanjutnya adalah jawaban dari soal kasus nomor 4. Jadi untuk mencari jawaban dari soal pertama, yakni unrealized gain, dihitung dari harga jual dikurangi nilai buku sebesar 980 juta dikurangi 800 juta yang menghasilkan unrealized gain sebesar 180 juta. Lalu untuk nomor 2, yakni mencari excess depreciation setiap tahunnya dengan rumus unrealized gain dibagi sisa umur manfaat, yakni 180 juta dibagi 5 tahun sehingga menghasilkan 36 juta per tahunnya untuk excess depreciation. Lalu yang nomor 3, jawaban dari nomor 3 adalah untuk mencari eliminasi unrealized gain tahun 2014 hingga 2017. Di sini untuk mencari ending gains balance untuk eliminasi adalah initial gains balance dikurangi depreciation. Di tahun 2014 itu 180 dikurangi 36 juta sehingga ending gain balance-nya adalah 144 juta.
Lalu di 2015 ending gain balance-nya adalah 108 juta, di 2016 adalah 72 juta, dari 108 juta dikurangi 36 juta. Lalu di tahun 2017 adalah ending gain balance-nya 36 juta, dari 72 juta dikurangi 36 juta. Nah, untuk nomor 4, jawaban dari nomor 4 mencari laba untuk induk dan NCI. Jadi kita mencari di 2014 terlebih dahulu. Net income PT Sinarnya sebesar 250 juta, dikurangi unrealized gain sebesar 180 juta, lalu ditambah excess depreciation sebesar 36 juta, sehingga adjusted net income-nya adalah 106 juta. Dan untuk mencari laba untuk induk, income from PT Sinar itu adalah 75% dari 106 juta, yakni menghasilkan 79.500.000. Lalu untuk NCI-nya adalah proporsi sebesar 25% dikali 106 juta. Lalu untuk tahun 2015 mencari income from PT Sinar sama NCI-nya adalah 270 juta dikurangi 36 juta. Maaf, 270 juta ditambah 36 juta, sehingga adjusted net income-nya adalah 306 juta. Dan untuk mencari income from PT Sinar tahun 2015 adalah 75% dikali 306 juta, sehingga menghasilkan 229.500.000. Lalu untuk NCI-nya adalah 25% dari 306 juta, sehingga hasilnya 76.500.000. Untuk tahun 2016-nya adalah 290 juta ditambah 36 juta, sehingga menghasilkan adjusted net income sebesar 326 juta. Nah, untuk mencari income from PT Sinar di tahun 2016 adalah 326 juta ini dikali 75%, sehingga menghasilkan 24.500.000. Lalu untuk NCI-nya adalah 25% dari 326 juta, sehingga hasilnya 81.500.000. Caranya juga sama di tahun 2017, sehingga income from PT Sinar dengan proporsi 75%-nya adalah 267 juta. Lalu untuk NCI-nya dengan proporsi 25% menghasilkan 89 juta. Selanjutnya di sini ada jawaban untuk nomor 5, yakni untuk mencari elimination entries atau jurnal eliminasi. Jadi untuk tahun 2014 jurnal eliminasi yang dibuat adalah yang pertama, gain on sale of equipment pada equipment sebesar 180 juta. Lalu yang kedua adalah accumulated depreciation pada depreciation expense sebesar 36 juta. Lalu yang ketiga adalah untuk mengeliminasi investment in PT Sinar, yakni income from PT Sinar pada investment in PT Sinar sebesar 79.500.000. Lalu yang keempat, jurnal keempat adalah NCI shares pada NCI sebesar 26.500.000. Lalu untuk tahun 2015 yang dibuat adalah jurnal eliminasi yang pertama, investment in PT Sinar sebesar 108 juta, lalu NCI-nya sebesar 36 juta, lalu accumulated depreciation sebesar 36 juta pada equipment sebesar 180 juta. Lalu jurnal yang kedua pada tahun 2015 adalah accumulated depreciation pada depreciation expense sebesar 36 juta. Lalu yang ketiga adalah income from PT Sinar pada investment in PT Sinar sebesar 229.500.000. Lalu untuk jurnal yang keempat adalah NCI shares pada NCI sebesar 76.500.000. Lalu untuk tahun 2016 jurnal yang dibuat yang pertama adalah investment in PT Sinar sebesar 81 juta, lalu NCI sebesar 27 juta, lalu accumulated depreciation sebesar 72 juta, lalu equipment sebesar 180 juta. Equipment terletak pada kredit. Lalu yang kedua adalah accumulated depreciation sebesar 36 juta pada depreciation expense sebesar 36 juta. Untuk
jurnal ini itu sama seperti jurnal di tahun 2015, hanya saja berbeda angkanya. Lalu untuk jurnal yang ketiga adalah income from PT Sinar pada investment in PT Sinar sebesar 244.500.000, lalu NCI shares-nya sebesar 81.500.000. Lalu di tahun 2017 jurnalnya juga sama akun-akunnya dengan tahun 2016 dan 2015, hanya saja angka atau nominalnya itu berbeda. Jadi untuk jurnal yang pertama adalah investment in PT Sinar sebesar 54 juta, lalu NCI-nya sebesar 18 juta, dan accumulated depreciation-nya sebesar 108 juta. Pada equipment sebesar 180 juta. Lalu yang kedua adalah accumulated depreciation pada depreciation expense sebesar 36 juta. Lalu yang ketiga, jurnal eliminasi yang ketiga adalah income from PT Sinar pada investment in PT Sinar sebesar 267 juta. Lalu NCI shares pada NCI itu sebesar 89 juta. Nah, di sini tahun 2018 jurnal eliminasinya sedikit berbeda karena 2018 ini terjadi kondisi dijualnya aset dan diketahui net income sebesar 350 juta. Nah, jurnal eliminasi yang pertama yang dibuat adalah investment in PT Sinar sebesar 27 juta pada NCI NCI sebesar 9 juta pada gain on sale of equipment sebesar 36 juta. Nah, untuk mencari investment in PT Sinar sebesar 27 juta dan NCI sebesar 9 juta, yakni 36 juta ini gain on sale of equipment dikalikan dengan proporsi kepemilikan dari perusahaan anak. Jadi perusahaan induk memiliki 75%, sehingga untuk mencari investment in PT Sinar ini menghitungnya adalah 75% dikalikan dengan 36 juta sehingga hasilnya 27 juta. Lalu NCI-nya karena proporsinya adalah 25%, maka mencarinya adalah 25% dari 36 juta. Lalu jurnal yang kedua yang dibuat adalah mengeliminasi investment in PT Sinar sebesar 289.500.000 dengan jurnal income from PT Sinar pada investment in PT Sinar sebesar 289.500.000. Lalu jurnal yang ketiga adalah untuk mengeliminasi NCI. Jadi jurnal eliminasinya adalah NCI shares pada NCI sebesar 96.500.000. Selanjutnya kita akan memasuki ke dalam materi bab 7 yang berjudul intercompany transaction khususnya pada bonds. Chapter 7 ini kami akan membahas tentang intercompany debt, yang dimana intercompany debt itu merupakan utang ataupun piutang yang terjadi antar perusahaan dalam satu grup, yang dimana hubungan antara parents dan subsidiary ataupun antar subsidiary. Nah, tujuan dari adanya intercompany debt ini itu untuk efisiensi, kemudian juga fleksibilitas pendanaan, dan juga kemudian pengelolaan kas. Contohnya adalah parents meminjamkan dana ke subsidiary, yang dimana nantinya akan muncul receivable atau piutang di parents dan juga payable atau utang di subsidiary. Nah, perbedaan pentingnya itu adalah dimana receivable dan payable antar perusahaan itu hanya berlaku di laporan individual masing-masing entitas dan juga bersifatnya itu timbal balik atau reciprocal accounts. Nah, kemudian juga aset atau liabilitas dalam laporan konsolidasi, dimana di laporan konsolidasi itu tidak diakui karena dari sudut pandang grup itu bukan aset ataupun dan juga bukan kewajiban eksternal. Nah, untuk konsep eliminasi akun timbal balik itu semua akun antar perusahaan harus dieliminasi saat konsolidasi, termasuk piutang dan juga utang dan juga pendapatan bunga dan beban bunga. Tujuannya untuk menyajikan laporan seolah-olah grup adalah satu entitas ekonomi. Kita juga akan membahas tentang intercompany bonds, yang dimana intercompany bonds transaction ini adalah terjadi ketika perusahaan dalam grup membeli obligasi afiliasi dari pihak luar, yang dimana dari sudut pandang konsolidasi dianggap sebagai pelunasan utang atau constructive retirement. Artinya perusahaan itu walaupun secara legal masih ada, tapi juga secara ekonomi utang dianggap sudah hilang dalam grup.
Nah, pengaruhnya perubahan suku bunga ini tuh setelah obligasi diterbitkan, maka jika suku bunga naik, maka nilai pasar itu obligasi akan turun, begitupun sebaliknya. Jika suku bunganya turun, maka nilai pasar obligasinya akan naik. Dan untuk dampaknya terhadap akuntansi adalah di mana akan terjadi perbedaan antara nilai buku versus nilai pasar, dan juga menghasilkan unrealized gain or loss yang dimana tidak langsung diakui, dan terakhir itu akan diakui saat obligasi ditarik atau dibeli kembali. Jadi pada kasus ini terjadi sebuah transaksi obligasi antara induk PAM dan anak perusahaannya yaitu Sun yang menyebabkan adanya pelunasan secara tidak langsung. Jadi di tahun 2017 ini PAM memperoleh keuntungan kontraktif sebesar $60.000, namun sesuai prinsip akuntansi, keuntungan ini tidak bisa langsung diakui seluruhnya, melainkan diakui secara bertahap. Pada tahun 2017 hanya $48 yang diakui, sedangkan $2.000 sisanya itu ditangguhkan. Kemudian pada tahun 2018 sampai 2021, setiap tahun PAM ini akan mengurangi pendapatan investasi sebesar $12.000 yang akan dilakukan untuk mengakui sisa keuntungan secara bertahap hingga pada akhirnya total mencapai $60.000. Untuk mencatat hal tersebut, PAM ini membuat jurnal Debit Income from Sun sebesar $12.000 dan Credit Investment Insight sebesar $12.000. Jurnal ini bertujuan untuk menyesuaikan nilai investasi dan pendapatan agar pencerminan pengakuan keuntungan yang sebenarnya. Pada akhirnya juga, saat obligasi jatuh tempo pada 2022, seluruh keuntungan telah diambil atau telah diakui dan dinilai investasi PAM di Sun akan sama dengan 70% untuk ekuitas kesan. Baik, pada tahap konsolidasi ini sendiri kita membuat beberapa jurnal eliminasi di kertas keduanya, yaitu yang pertama entry A yang digunakan untuk menghapus sebuah obligasi milik PAM dan investasi obligasi milik SAR. Selain itu juga mengakui keuntungan sebesar $48.000, yaitu bagian keuntungan kontraktif yang belum dicatat di laporan masing-masing perusahaan. Lalu yang kedua itu entry B, yaitu menghapus pendapatan bunga dan beban bunga antar perusahaan. Selisihnya itu sebesar $12.000 yang menunjukkan keuntungan ini diakui sebagai yang melalui amortisasi dan ditambahkan total keuntungan menjadi $60.000. Yang ketiga ada entry C, yaitu menghapus pendapatan investasi dan mengembalikan akun investasi ke saldo awal periode. Lalu yang keempat itu mencatat pembagian laba untuk kepentingan laba pengendali, yaitu pemegang saham minoritas lisan. Dan yang terakhir, yang kelima ada entry E, yaitu menghapus investasi PAM terhadap Sun dan seluruh akun ekuitas Sun untuk menetapkan saldo awal menjadi non-controlling interest atau yang biasa kita sebut juga NCI. Untuk yang terakhir atau entry F itu menghapus utang dan piutang antar bunga perusahaan. Menghapus piutang dan piutang bunga antar perusahaan. Setelah dieliminasi akan tersisa hanya bunga kepada pihak luar sebesar $450.000. Jadi yang penting ini keuntungan dari transaksi obligasi ini seluruhnya akan dialokasikan kepada perusahaan induk yaitu PAM sehingga tidak mempengaruhi perhitungan kepentingan non pengendali. Baik, jadi setelah 2017 yaitu tahun 2018 sampai 2021, perusahaan induk PAM ini dan anak perusahaannya masih mencatat obligasi di laporan masing-masing. Jadi PAM ini mencatat beban bunga sebesar $98.000, sedangkan Sun juga mencatat pendapatan bunga sebesar $110.000. Jadi selisih ini ada selisih sebesar $12.000 yang sebenarnya adalah bagian dari keuntungan konstruksi yang diakui secara bertahap oleh PAM sebagai penyesuaian pendapatan investasi. Namun dalam laporan konsolidasi semua transaksi antar perusahaan harus dihapus. Jadi kita akan mengeliminasi bunga, lalu ada juga piutang dan utang bunga, lalu serta investasi obligasi dan utang obligasi. Dan di tahun 2018 setelah dieliminasi masih ada selisih sebesar $48.000. Selisih ini dikreditkan ke akun investasi kepada Sun yang tujuannya adalah untuk menyamakan nilai investasi PAM
dengan ekuitasan di awal tahun. Kenapa perlu? Karena di tahun 2017, PAM ini sudah menaikkan nilai investasinya akibat pengakuan keuntungan konstruksi. Jadi nilainya ini lebih tinggi $48.000 dari yang seharusnya. Jadi penyesuaian ini akan berkurang setiap tahun. Jadi pada 2019 tinggal 36.000, lalu dilanjut lagi 2020 menjadi 24.000 dan tahun 2021 menjadi 12.000. Jadi keuntungan yang diakui sedikit demi sedikit ini pada akhirnya akan habis saat obligasinya jatuh tempo. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai pembelian obligasi anak perusahaan oleh induk perusahaan, di mana kita asumsikan Sun menjual obligasi pada publik senilai $2 juta dengan tingkat bunga 10% dan jangka waktu 10 tahun pada 30 Desember 2015. Lalu, pada 31 Desember 2016, POP mengakuisisi $200.000 obligasi dari Sun ini dengan harga $209.000. Nah, POP memiliki 80% kepemilikan atas Sun. Maka, total kerugian konstruktif yang dapat oleh POP sebesar $9.000 akan dibagi menjadi dua porsi, yaitu porsi kepentingan pengendali sebesar 80%, yaitu $7.200, dan porsi kepentingan non-pengendali atau NCI sebesar 20%, yaitu sebesar $1.800. Nah, maka jurnal yang harus ditulis oleh POP adalah sebagai berikut. Income from Sun pada investment in Sun sebesar $7.200 untuk mengakui kerugian konstruktif atas pembelian obligasi oleh Sun. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai pembelian obligasi induk perusahaan oleh anak perusahaan, di mana PAM yang telah memiliki 70% dari Sun mengedarkan obligasi sebesar $10 juta dengan tingkat bunga 10% dan premium yang belum diamortisasi sebesar $100.000 pada 2 Januari 2017. Lalu pada tanggal yang sama, Sun membeli senilai $1 juta dari nominal obligasi PAM seharga $900.000. Dari pilang investasi, lalu Sun harus menghitung sebagai berikut: nilai buku obligasi yang dibeli 1.010 dikurangi harga beli 950 menghasilkan keuntungan konstruktif sebesar 60. Lalu jurnal yang akan ditulis oleh Sun pada saat mengakuisisi obligasi adalah investment in PAM bonds atas cash sebesar 950. Lalu jurnal eliminasi yang harus ditulis pada kertas kerja nantinya sebagai berikut: 10% bonds payable sebesar 1.010 atas investment in PAM bonds sebesar 950 dan gain on retirement of bonds sebesar 60. Lalu saldo setelah posting per 31 Desember 2017 akan menunjukkan pada buku PAM di mana 10% bonds payable dengan saldo 10.080, lalu interest expense sebesar 980, lalu pada Sun ada investment in PAM bonds sebesar 960 dan interest income sebesar 110. Lalu selisih antara investasi obligasi Sun dan 10% kewajiban obligasi PAM kini menjadi 48.000, bukan lagi 60.000 seperti semula. Perbedaan ini terjadi karena pengakuan keuntungan konstruktif secara bertahap selama tahun 2017. PAM mengamortisasi premium $2.000 dan Sun mengamortisasi diskonto $10.000 atas obligasi yang sudah ditarik secara konstruktif. Selama tahun 2017, PAM akan mengamortisasi premium obligasi di pembukanya, sementara Sun mengamortisasi diskonto atas investasi obligasinya. Diasumsikan bunga dibayarkan pada 1 Januari dan 1 Juli dengan jatuh tempo obligasi 1 Januari 2022. Amortisasi garis lurus akan digunakan, dengan demikian PAM dan Sun masing-masing mengamortisasi 20% per tahunnya. Nah, lalu pada passbook akan ada beberapa jurnal, yaitu 1 Januari pembayaran bunga, interest expense pada cash sebesar 500, lalu 31 Desember accrual bunga interest expense atas payable sebesar 500, lalu 31 Desember juga amortisasi premium bonds payable pada interest expense sebesar 20. Lalu untuk Sunsbook akan ada 1 Juli penerimaan bunga cash pada interest income sebesar 50, lalu 31 accrual bunga interest receivable pada interest income sebesar 50 juga, dan 31 Desember juga amortisasi diskonto investment in PAM bonds atas interest income sebesar 10. Berikutnya, untuk menghapus akun obligasi per 31 Desember 2011 diperlukan 3 jurnal eliminasi sebagai berikut. Jurnal eliminasi yang pertama, eliminasi saldo obligasi 10% bond payable 1008 atas investment in PAM bonds 960 dan gain on retirement of bonds sebesar 48. Lalu jurnal eliminasi yang kedua, eliminasi bunga antar perusahaan, interest income sebesar 110 atas interest expense 98 dan gain on retirement of bonds 12. Lalu jurnal eliminasi yang ketiga yaitu interest payable dan atas interest receivable sebesar 50. Lalu rekonsiliasi total keuntungan dari eliminasi A 48.000
Dari eliminasi B 12.000 menghasilkan total keuntungan konstruktif yang diakui adalah $60.000. Terakhir, saya akan menjelaskan mengenai perhitungan income dari Sun dan jurnal-jurnalnya. Lalu perhitungan income dari Sun, 70% laba yang dilaporkan Sun sebesar $154, ditambah keuntungan konstruktif atas obligasi $60, subtotal menjadi 214, lalu dikurangi lagi dengan pengakuan bertahap keuntungan konstruktif sebesar $12, menghasilkan income from Sun sebesar $202. Lalu 3 jurnal yang harus ditulis oleh PAM yaitu penyesuaian untuk keuntungan obligasi berupa investment in Sun atas income from Sun sebesar 60. Lalu jurnal yang kedua pengakuan bagian laba Sun yaitu investment in Sun pada income from Sun sebesar 154. Lalu yang terakhir penyesuaian untuk pengakuan bertahap income from Sun atas investment in Sun sebesar 12. Baik, di sini saya akan menjelaskan ketika perusahaan induk membeli obligasi dari perusahaan anak. Nah, terdapat contoh kasus di mana Pop Corporation ini punya 90% saham dari Sun Corporation, yang dimana Sun ini merupakan anak perusahaan dari Pop. Nah, per 31 Desember 2016, Sun ini punya obligasi sebesar $10 juta dengan unamortized diskon sebesar $300.000. Jadi nilai bukunya itu sebesar $9,7 juta. Lalu pada tanggal 2 Januari 2017, Pop ini membeli 50% obligasi milik Sun dengan harga $5,15 juta. Karena yang membeli adalah parent dan yang menerbitkan obligasi adalah anak, maka dalam konsolidasi transaksi ini itu dianggap seperti grup yang membeli utangnya sendiri atau yang biasa disebut dengan constructive recruitment of bonds. Selanjutnya dihitung terlebih dahulu dari nilai buku obligasi yang dibeli yaitu 50% dari $9,7 juta, hasilnya yaitu $4,85 juta. Sedangkan harga yang dibayar Pop adalah $5,15 juta, maka terdapat selisih rugi atau loss sebesar $300.000. Loss ini itu tidak secara langsung dibebankan karena obligasinya ini masih memiliki umur manfaat 5 tahun. Jadi 300.000 tadi itu dibagi 5 yaitu menghasilkan $60.000 per tahunnya. Untuk tahun 2017 baru diakui $60.000. Jadi masih ada sisa sebesar $240.000 yang akan diakui pada tahun selanjutnya. Selanjutnya kita memasuki ke dalam equity method. Pada tahun 2017, Sun ini melaporkan laba bersih sebesar $750.000. Karena Pop ini memiliki kepemilikan 90%, maka laba yang diakui Pop adalah 90% dari $750.000, yaitu $675.000. Jurnal pertama untuk mencatat bagian laba ini adalah investment in Sun pada income from Sun sebesar $675.000, yang artinya nilai investasi Pop ini bertambah karena Sun ini menghasilkan laba. Kemudian karena sebelumnya ada constructive loss sebesar $300.000, maka Pop ini harus mengakui bagiannya 90% yaitu $270.000. Jadi jurnal yang kedua yaitu income from Sun pada investment in Sun sebesar $270.000. Nah, jurnal ini itu untuk menyesuaikan kerugian akibat constructive recruitment obligasi Sun. Namun kerugian tersebut itu tidak diakui sekaligus karena diamortisasi selama 5 tahun. Pada tahun 2017 yang diakui itu baru $60.000 sehingga bagian Pop sebesar 90% adalah $54.000. Maka jurnal yang ketiga yaitu investment in Sun pada income from Sun sebesar $54.000. Jadi hal ini itu menunjukkan adanya pengakuan bertahap mengenai constructive loss selama tahun berjalan. Lalu pada akhir tahun 2017, saldo akun investasi Pop di Sun ini tercatat $10.584.000. Nah, nilai ini diperoleh dari saldo investasi awal $10.125.000, kemudian ditambah income from Sun sebesar $459.000 yang kemudian disesuaikan dengan constructive loss sebelumnya. Selanjutnya pada worksheet konsolidasi yang dilakukan eliminasi akun-akun internal seperti income from Sun, interest income, investment in Sun,
bonds serta bonds payable karena transaksi tersebut itu terjadi dalam satu grup sehingga tidak boleh muncul dalam laporan konsolidasi. Kemudian untuk constructive loss sebesar $300.000 ini juga akan mempengaruhi NCI. Yang awalnya bagian NCI ini dihitung 10% dari laba SON sebesar $750.000, yaitu menghasilkan $75.000. Namun setelah disesuaikan dengan constructive loss sebesar $300.000 dan pengakuan kembali sebesar $60.000, laba yang dasar perhitungannya ini berubah menjadi $510.000, sehingga bagian NCI yang diakui menjadi 10% dari $510.000, yaitu $51.000. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembelian obligasi dari anak oleh parent itu tidak hanya menimbulkan constructive loss, tetapi juga mengaruhi perhitungan pada investment income, worksheet konsolidasi, dan NCI. Baik, selanjutnya ada consolidation work paper. Jadi entry dalam kertas kerja konsolidasi Exhibit 7 strip 3 itu mirip dengan ilustrasi PAM and Son di Exhibit 7 strip 1, hanya saja berbeda di jumlah dan adanya kerugian konstruktif. Nah, entry kertas kerja A, B, dan E itu bisa digabung menjadi satu entry tunggal, yakni kalau dibentuk dalam ribuan, yakni ada loss on retirement of bond sebesar 300, lalu ada interest payable sebesar 250, lalu ada interest income sebesar 470, lalu ada 10% bonds payable sebesar 4.880, lalu pada investment in Sun bond sebesar 5.120, lalu ada interest receivable sebesar 250, dan ada interest expense sebesar 530. Selanjutnya adalah pengaruh terhadap laporan konsolidasi di tahun-tahun berikutnya. Nah, kerugian atas penghentian obligasi hanya muncul di laporan laba rugi konsolidasi pada tahun obligasi tersebut dihentikan. Nah, secara konstruktif. Pada tahun berikut-berikutnya, bagian kerugian konstruktif yang belum diakui dialokasikan ke akun investasi untuk kepentingan mengendali dan NCI. Nah, entry combined work paper itu untuk mengeliminasi investasi obligasi dan utang obligasi serta jumlah pendapatan bunga dan beban bunga per 31 Desember 2018 sebagai berikut dalam ribuan. Akunnya adalah investment in Sun sebesar 216, lalu non-controlling interest sebesar 24, lalu interest income sebesar 470, lalu ada 10% bonds payable sebesar 4.910 pada akun investment in Sun bond sebesar 5.090, dan interest expense sebesar 530. Baik, selanjutnya adalah setiap tahun dari 2018 sampai 2021, laba bersih yang dilaporkan oleh POP atau entitas induk akan terlihat lebih besar sebesar $54.000 karena penyesuaian akuntansi atas obligasi ini. Nah, jika POP menggunakan metode ekuitas, maka akun income from Sun di buku besar POP juga akan ditambah dengan angka yang sama agar sinkron dengan laporan konsolidasi. Selanjutnya, pada gambar di sebelah kanan, ini berdasarkan data pada sebelah kanan atas. Skenario ini itu menggambarkan transaksi obligasi antar perusahaan di mana POP sebagai induk itu memiliki investasi pada obligasi yang diterbitkan oleh Sun sebagai anak perusahaan. Nah, pada buku terpisah masing-masing perusahaan, POP mencatat saldo investasi sebesar $5.090 pada tahun 2018 yang terus menurun hingga mencapai nilai nominalnya sebesar $5.000 di tahun 2021. Sementara Sun mencatat utang obligasi yang meningkat dari $9.820 menjadi $10.000 dalam periode yang sama. Selain saldo posisi keuangan, tercatat pula pendapatan bunga sebesar $470 pada buku POP dan beban bunga sebesar $1.060 pada buku Sun yang mencerminkan kewajiban tahunan mereka. Namun, sesuai dengan ringkasan penyesuaian pada gambar sebelah kanan bawah,
seluruh akun antar perusahaan ini harus dieliminasi dalam proses konsolidasi karena entitas gabungan itu tidak dapat memiliki utang atau piutang kepada dirinya sendiri. Nah, proses eliminasi ini mencakup penghapusan akun investasi obligasi di sisi kredit terhadap akun utang obligasi di sisi debit, serta penghapusan pendapatan bunga terhadap beban bunga terkait. Nah, selisih dari nilai buku tersebut yang diketahui sebagai kerugian konstruktif yang belum diakui kemudian dibebankan secara proporsional sebesar 90% ke akun investasi pada SON dan 10% kepada NCI. Nah, seiring berjalannya waktu hingga tahun 2021, nilai penyesuaian ini terus menurun hingga akhirnya seluruh saldo antar perusahaan terhapus sepenuhnya saat obligasi mencapai jatuh tempo. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan dalam pemaparannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.